Mendahului kendaraan di depannya, namun gagal hingga menabrak 3 sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya 5 orang terluka, 1 diantaranya anak-anak. Seluruh korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Istilahnya satu yang pengemudi dari Onak sedang melaksanakan olahraga, mau mengarah pulang ke Kampung Popo. Saat perjalanan beliau nyalip, terus tidak bisa mengendalikan kendaraan, akhirnya mengambil jalur orang, terjadilah kecelakaan tersebut. Bapak, untuk saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 7, nama lengkap Roni Setiawan, pangkat NRP Leda Infanteri 2111 0091 850791, jabatan Danton Rumenaisa Ki Peternakan, Kesatuan Yonif TP 834-WM, tempat tanggal lahir Tulungagung 17 Juli 1991, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Asrama Yonif TP 834-WM, Desa Eramo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya saksi 7 menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 8, nama lengkap Aprianus Laki, pangkat NRP Prada 1725 1040 300 35576, jabatan Tabapan Kompia, Kesatuan Yonif TP 834-WM, tempat tanggal lahir Keva Menahu 5 April 2003, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Katolik, tempat tinggal Asrama Yonif TP 834-WM, Desa Eramo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena sudah kita dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 2 menyangkal sebagian, yaitu bahwa terdakwa 2 mengantar saksi 8 pada pukul 00.50 WITA. Atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tidak ingat jam berapa saat itu. Saksi 9, nama lengkap Petrus Kanisius Wai, pangkat NRP Pratu NRP 312 000 241 730499, jabatan Tayonif 834-WM, Kesatuan Yonif TP 834-WM, tempat tanggal lahir Wolomapa 27 April 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Katolik, tempat tinggal Asrama Yonif TP 834-WM, Desa Eramo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo. Terdakwa 3 tidak pernah memukul almarhum Pradalu Ki Cebril Saputra Namo. Atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. Sangkalan terdakwa 17, bahwa pada saat terdakwa 15, terdakwa 17, dan terdakwa 16 memukul almarhum Pradalu Ki Cebril Saputra Namo, saksi 9 juga ikut memukul almarhum Pradalu Ki Cebril Saputra Namo. Atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. Menimbang bahwa saksi 10 selaku saksi perempuan dalam perkara ini mendasari pasal 9 huruf B Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, saksi 10 menyatakan dalam memberikan keterangan di dalam persidangan perlu didampingi oleh pendamping, yaitu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai surat tugas dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atas nama Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Ahmadi SH MAP, nomor ST-222-1-5-1-HSHP-10-10-10/2025. Saksi 10, nama lengkap Maria Anselina Made, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tanggal lahir Aemau 19 Mei 1985. Jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, agama Katolik, tempat tinggal Lego RT 17, Desa Eramo, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya saksi 10 menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena sudah kita dengar bersama di persidangan.
Atas keterangan saksi 10 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 11, nama lengkap Eugenius Kin, pangkat NRP Prada 1725 1050 3035620, jabatan Tabapan 3, RU 3, Ton 3, Kompi A, Kesatuan Unit TP 834-WM, tempat tanggal lahir W. Domu 22 Mei 2003. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, tempat tinggal asrama Unit TP 834-WM, Desa Eramo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut. Atas keterangan saksi tersebut tidak kami bacakan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 12, nama lengkap Lukman Hakim Oktavianto, pangkat NRP Leda Infantri, NRP 122511099002358, jabatan Danton Kiban, Kesatuan Unit TP 834-M, tempat tanggal lahir Semarang 6 Oktober 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Islam, tempat tinggal asrama Unit TP 834-WM, Desa Eramo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 12 menyangkal sebagian, yaitu bahwa saat saksi 2 masuk ke ruang staf Intel bukan di pukul 23 WITA, tetapi di pukul 22.15 WITA. Atas sengkalan terdakwa 12 tersebut, saksi tetap pada keterangannya. Bahwa pada jam 22.15 WITA, saksi 12 masuk. Saat saksi 12 masuk, selain Letu Infantri Ahmad Faisal, Letu Infantri Rahmat, dan terdakwa 3, juga sudah ada Letnan Infantri Ikar dan terdakwa 1. Bahwa atas sangkalan terdakwa 12 tersebut, saksi membenarkan adanya Letnan Ikrar di ruang staf Intel, namun tidak melihat terdakwa 1. Menimbang bahwa dalam perkara ini auditor militer mengajukan saksi tambahan, yaitu ahli dan saksi tambahan yang diadakan di persidangan, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut. Untuk ahli, yaitu nama lengkap Dedi R.C.H. Manafe S.M.Hum, pekerjaan dosen, tempat tanggal lahir Ula Puluha 14 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jalan Bumi 2, Woisapa Selatan, Kelapa 5, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan, bahwa atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 14, nama lengkap Justik Handinata, pangkat NRP Letkol Infantri 1106032941185, jabatan dan unit TP 834-WM, Kesatuan Unit TP 834-WM, tempat tanggal lahir Pontianak 22 November 1985. Jenis kelamin laki-laki, keluarga dari Indonesia, agama Kristen Protestan. Tempat tinggal asrama Unit TP 834-WM, Desa Eramo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut, tidak kami bacakan karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Menimbang bahwa di persidangan para terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa 1 tidak kami bacakan sampai dengan keterangan terdakwa 17 karena kita sudah dengar bersama di persidangan. Menimbang bahwa mengenai keterangan terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk membela kepentingan hukumnya. Oleh karenanya, keterangan terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan. Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh auditor militer di persidangan yaitu berupa barang-barang: 1 buah kaos loreng PDL TNI, 1 buah celana PDL TNI, 1 buah celana training TNI AD, 1 buah borgol plastik warna putih, 1 buah ember plastik warna hitam, 1 buah gayung warna orange, 1 buah pasang sandal Humipet merek CQ, 1 pasang sandal jepit warna putih dengan tali warna orange, 1 buah selang warna biru panjang 40 cm, 1 buah kopel warna hitam, 1 buah selang warna biru panjang 37 cm, 1 buah selang dibungkus lakban warna coklat panjang 54 cm, 1 buah kabel warna putih panjang 72 cm,
1 buah karet funbel warna hitam, 1 buah bungkus sisa cabai dalam kantong plastik. 2 surat-surat A, 3 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Eramo, tanggal 19 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu Dr. Kandida Bibiana Uga. Atas nama pasien, yaitu Luki Ceplis Saputra Namo. B, 1 lembar surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Eramo, tanggal 6 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Dr. Kamela SPDI, yang menerangkan bahwa pasien atas nama Luki Ceplis Saputra Namo telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, pukul 11.20 WITA. 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ND, tanggal 8 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu Dr. Ainun Fajariah, pasien atas nama Richard Junimton Bulon. Menimbang bahwa auditum militer dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan barang bukti tambahan, yaitu 5 lembar foto luka-luka almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo dan 1 lembar screenshot warna gambar luka-luka yang dialami oleh Prada Richard Junimton Bulon, sehingga barang bukti dalam perkara ini menjadi bertambah, yaitu barang-barang dari poin A sampai O dan surat-surat dari poin A sampai dengan poin E. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh auditor militer di persidangan, majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 pada huruf A, B, dan C merupakan pakaian yang dipakai oleh saksi 1 pada saat saksi 1 dan almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo sedang diintegrasi oleh terdakwa 1 dan terdakwa 8 dan menerima pukulan dari para terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti tersebut, majelis hakim berpendapat ketika barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini. 2. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 huruf D merupakan borgol plastik yang digunakan oleh terdakwa 16 untuk memborgol tangan kanan saksi 1 dengan mengkaitkan bagian lainnya ke terali jendela di rumah Jaga Satri. Terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa dan dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi 1 serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karena majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini. 3. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 huruf E dan F yang merupakan ember dan gayung yang digunakan oleh terdakwa 16 pada tanggal 28 Juli 2025 jam 23.45 WITA menyiram saksi 1 dan almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo dengan cara terdakwa 15 memegang kaki almarhum dan terdakwa 17 menarik kaos yang dikenakan oleh almarhum hingga menutupi wajahnya. Kemudian dalam keadaan telentang, selanjutnya terdakwa 16 menyiram almarhum dengan air sampai almarhum kesulitan bernafas. Setelah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa, serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa, serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini. Bahwa terhadap barang bukti angka 1. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini. 9. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 pada huruf L yang merupakan selang air yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat yang digunakan oleh terdakwa 6 mencambuk punggung saksi 1 yang dikeluarkan dari kantong celana PDL terdakwa 6 pada tanggal 28 Juli 2025 jam 14.00 WITA di rumah Jaga Satri setelah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara terdakwa ini. 10. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 pada huruf M yang merupakan kabel berwarna putih yang diserahkan oleh pada Omeke karena disuruh oleh terdakwa 3 untuk mencari selang dan tidak ada sehingga gantinya adalah kabel bulat berwarna putih tersebut yang digunakan oleh terdakwa 3 untuk memukul almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo dan saksi 1 sampai besi pengaitnya terlepas pada tanggal 28 Juli 2005 jam 01.00 WITA di ruang staf Intel setelah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa, serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 pada huruf N yang merupakan karet panbel warna hitam yang digunakan oleh terdakwa 3 untuk memukul almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo dan saksi 1 sampai saksi terkencing menahan sakit pada tanggal 28 Juli 2025 jam 21.15 WITA di ruang staf Intel telah ditunjukkan kepada saksi dan para terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara terdakwa ini. 12. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 pada huruf O yang merupakan sisa cabai yang dioleskan di kemaluan dan anus saksi 1 yang dilakukan oleh saksi 11 karena perintah terdakwa 8 pada tanggal 28 Juli 2025 jam 21.15 WITA di ruang staf Intel setelah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara terdakwa ini. 13. Bahwa terhadap barang bukti angka 2 pada huruf A dan B yang merupakan bukti surat yang menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2025 telah dilakukan visum et repertum kepada almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo berdasarkan permintaan dari penyidik tanggal 7 Agustus 2025 sehingga Dr. Kandida Bibiana Uga NIP yang membuat visum didasarkan pada pemeriksaan pertama kali almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo baru masuk RSUD Air Ramo dengan hasil kesimpulan sebagai berikut. Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan laki-laki atas nama Luki Ceplis Saputra Namo usia 22 tahun datang dengan kondisi sadar penuh dengan lemas dan jalan dibantu temannya. Dan dari pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka memar di area dada, perut, pinggang kiri dan paha kiri yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Ditemukan juga banyak luka gores di area punggung, dada, perut, pinggang kiri, anggota gerak atas dan bawah yang merupakan akibat dari trauma benda tajam. Ditemukan juga beberapa luka lecet di area punggung dan anggota gerak atas yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Jaringan parut yang mengering pada luka gores dan luka lecet tersebut menandakan adanya proses penyembuhan luka namun disertai dengan infeksi sekunder karena terdapat bengkak kemerahan di sekitar jaringan luka. Dan surat keterangan kematian almarhum Prada Luki Ceplis Saputra Namo yang dikeluarkan dari RSUD Air Ramo yang ditandatangani oleh Dr. Kamela SPD NIP menerangkan bahwa pasien atas nama Luki Ceplis Saputra Namo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 jam 11.20 WITA. Adapun diagnosa kematian adalah AIDS, asidosis metabolik berat. Saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan sidang pembacaan putusan kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo yang saat ini masih digelar, saudara, kita langsung berbincang dengan Hibnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum UNSUD. Prof. Hibnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Prof. Hibnu, ini sebagai pengetahuan sebelum kita masuk ke dalam kasus ini. Sekarang
sedang dibacakan begitu pertimbangan sebelum ke putusan kasus penganiayaan ini. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini untuk menentukan putusan? Tadi sudah dibacakan terkait dengan kronologi, alat bukti apa saja, dan juga saksi-saksi. Ya, melihat dari putusan ada pertimbangan yuridis, ada pertimbangan sosiologis, ada pertimbangan filosofis, kan itu Pak. Oleh karena itu dalam pertimbangan ini tampaknya pertimbangan yuridisnya melihat karena hukum pidana itu melihat pelaku. Pelakunya itu adalah beberapa orang, berarti penyertaan. Di sini tampaknya hakim akan melihat sejauh mana peran pelaku-pelaku tadi. Adakah pelaku utama? Adakah pelaku yang hanya turut serta? Adakah pelaku yang menganjurkan? Dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dalam konsep terdakwa 22, nggak mungkin sebagai pelaku utama semua. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita melihat dalam konteks suatu peradilan militer, itu adalah asas kesatuan komando. Apakah betul bahwa apa yang dilakukan itu merupakan komando dari pimpinan dan kompinya? Kan itu Mas. Apakah betul bahwa dan kopi punya inisiatif melakukan tindakan seperti itu? Apakah betul dan kopi itu tidak sepengetahuan juga pimpinan di atasnya, komandan batalionnya? Ini saya kira sebagai asas kesatuan komando. Ini bedanya kalau dalam peradilan umum biasa. Kalau peradilan umum biasa itu pertanggungjawaban individual. Tapi kalau dalam peradilan militer pertanggungjawaban struktural. Nah, konsep struktural itulah yang akan dilihat dari 22 terdakwa ini, siapa yang sebagai pelaku utama dan siapa yang hanya turut serta dan siapa yang hanya membantu. Ini yang akan dilihat dalam suatu pertimbangan yang bersangkutan. Tapi yang juga kalau toh pembantu dalam konteks peradilan militer tidak ada anak buah salah, gitu Mas. Nah disinilah peran-peran struktural, peran-peran pimpinan bertanggung jawab, peran-peran asas kesatuan komandan, asas kesatuan komando. Saya kira hakim harus melihatnya seperti itu. Berarti tuntutan ini didasarkan pada peran masing-masing begitu ya, masing-masing terdakwa dalam insiden yang merenggut nyawa dari Prada Luki Namo. Kita ketahui juga bahwa di persidangan sebelumnya ada beberapa terdakwa ini dituntut dengan tuntutan yang berbeda-beda begitu, Prof. Ibnu. Ada yang 6 tahun penjara, ada juga yang 9 tahun penjara, dan juga ada yang satu terdakwa dituntut 12 tahun penjara. Apakah ini juga mencerminkan dari perbedaan peran masing-masing itu? Ya, dalam hal tuntutan, perbedaan tuntutan itu melihat dari peran secara material dari masing-masing terdakwa. Artinya walaupun sebagai pertanggungjawaban komando tidak ada anak buah salah, kan itu Mas. Tapi masing-masing peran punya tanggung jawab terhadap niatan melakukan pembinaan dalam konteks pidana militer. Tapi yang sebetulnya adalah penganiayaan. Itu bedanya. Penganiayaan dan pembinaan. Kalau orang umum itu mengatakan penganiayaan, tapi dalam militer, dalam undang-undang militer pembinaan. Di situ melihat perannya seperti apa. Oleh karena itu di sini saya kira hakim tidak hanya melihat sebagai pertanggungjawaban komandan, tapi juga pertanggungjawaban individu sebagai perbuatan material yang ikut melakukan tindakan penganiayaan yang dalam petik pembinaan dalam konteks yang bersangkutan. Dengan demikian, dengan perbedaan masing-masing tuntutan yang dilakukan oleh auditor militer, itu adalah melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa yang bersangkutan. Karena nggak adil kalau sama kan itu. Kalau hanya ikut-ikutan, kemudian hanya belakangan kan akan terkorek semua. Suatu locus tempus delicti-nya seperti itu. Kecuali dari awal sampai akhir, itu mungkin paling berat. Tapi kalau hanya ikut-ikutan sebagai perintah komandan, ya itu mungkin yang paling ringan. Itu Mas, kita melihat suatu objektivitas antara locus dan tempus delicti-nya dalam suatu kejadian peristiwa itu. Oke, dalam konteks ini bisa dijelaskan lagi, Prof. Ibnu lebih lengkap terkait dengan tadi disebutkan bahwa ada pertanggungjawaban komandan, ada juga pertanggungjawaban individu. Ini seperti apa penjelasannya? Ya, kita harus membedakan bahwa peradilan militer adalah sebagai bentuk lex specialis daripada peradilan umum. Kenapa dikatakan lex specialis? Karena diatur dalam undang-undang tersendiri. Kan itu. Oleh karena itu kalau kita melihat
pertanggungjawaban pada pidana umum itu ada pertanggungjawaban individu, tapi dalam peradilan militer ada pertanggungjawaban struktural, pertanggungjawaban komando, asas kepentingan militer. Nah, itu yang membedakan. Oleh karena itu dalam konteks kasus ini kan publik berbeda pendapat. Oh, ini penganiayaan, tapi teman-teman militer enggak bisa, ini bagian dari pembinaan. Kan itu, Mas. Ini oleh karena itu dalam hal seperti ini sebagai bentuk pembinaan, ya seolah-olah tidak ada. Karena kalau kita bawa ke peradilan militer, itu hanya 9 tahun. Tapi kalau peradilan umum, bisa 15 tahun. Nah, itulah yang menjadikan suatu perbedaan dalam konteks peradilan militer dan peradilan umum. Oke, Prof. Hipnu, sebelum kita break, saya ingin bertanya dulu terkait dengan selain hukuman badan ini, para terdakwa juga dituntut membayar restitusi kepada keluarga korban dengan nilai total lebih dari 500 juta rupiah. Hitung-hitungan angka ini dalam sidang seperti itu sebetulnya seperti apa? Ya, hitung-hitungan restitusi sebaiknya kalau itu dilakukan, saya kok tidak mendengar harus melibatkan LPSK. Ya, jadi LPSK lah yang bisa menentukan berapa besaran dari restitusi yang diberikan kepada korban. Karena restitusi itu adalah sebagai pengganti kerugian. Kalau negara itu kompensasi, kalau para pihak, lah 22 itu memberikan suatu restitusi. Restitusi karena ini sudah meninggal ya katakanlah uang duka ataukah sebagai uang apa yang terkait dengan luka-luka yang terjadi. Ya agak sulit karena ini meninggal dunia, kecuali kalau tidak meninggal dunia itu kan ada suatu biaya perawatan, biaya kesehatan, biaya asuransi gitu, Mas. Ini yang saya kira ide ini bagus ya sebagai bentuk duka yang mendalam kepada masing-masing terdakwa untuk memberikan restitusi, artinya memberikan uang duka kepada korban yang harus dibayar, yang diputuskan dalam peradilan tersebut. Tapi idealnya kalau yang kita baca itu juga harus melibatkan LPSK, hitungannya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, Prof. Hipnu, kembali lagi ke pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh masyarakat begitu. Dari yang Anda cermati ini, penyiksaan yang dialami oleh Prada Luki apakah termasuk dalam pembunuhan berencana ataukah kelalaian? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Hipnu, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Gelar perkara setiap Sabtu di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait sidang putusan kasus kematian Prada Luki bersama saya Desi Fiftina dan kami masih bersama Prof. Hipnu Nugroho. Selamat siang Prof, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sudah
dilaksanakan dan mengenai pertanyaan yang mendasar yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ini penyiksaan yang dialami Prada Luki ini termasuk dalam pembunuhan berencana atau kelalaian, Prof? Ya, kita harus melihat dakwaannya. Kalau kita melihat sebagai bentuk dalam kesatuan, pembunuhan berencana agak sulit. Ya, kalau lihat, karena kan masa sih dalam suatu kesatuan militer melakukan pembunuhan kan nggak mungkin. Pembunuhan rencana itu biasanya pada tindak pidana yang umum. Atau kalau memang militer juga saya kira dalam suatu kasus-kasus tertentu. Nah, dalam hal seperti ini, kita ketahui bahwa peradilan militer itu tunduk pada KUH PPM. Dalam KUH PPM itu tidak ada suatu penganiayaan, tapi yang ada pembinaan. Dalam konteks suatu kondisi real, tampaknya masuk penganiayaan yang dibungkus dalam suatu pembinaan. Ini yang menjadikan cermin kita suatu objektivitas seperti itu. Masa sih pembinaan sampai meninggal? Masa sih pembinaan sampai luka-luka? Ini kan saya kira nggak bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Lah, oleh karena itu dalam hal seperti ini, karena ini memang tunduk pada peradilan militer, ya masuk kualifikasi sebagai pembinaan yang menyebabkan matinya suatu anggota. Karena dalam suatu militer itu kan adalah pembinaan yang dilakukan yang menyebabkan luka, yang menyebabkan luka berat, yang menyebabkan mati. Ya, ini yang menjadikan suatu perbedaan terminologi yang berbeda dengan kepentingan umum. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kita melihat tuntutan kemarin ya tidak maksimal karena masih tunduk pada peradilan militer. Itu Mbak, itu yang membedakan, kita harus membedakan, jangan dibawa kepada peradilan umum nanti chaos nanti. Itu adalah peradilan militer yang walaupun kita semua tidak bisa menerima karena kondisi fakta yang terjadi. Dengan demikian tampaknya tetap pada pembinaan dalam hal menyebabkan mati, kecuali hakim berpikir progresif keluar dalam undang-undang peradilan militer. Pertanyaannya, berani nggak? Nah, gitu Pak. Oke, kalau dari Prof sendiri sebenarnya melihat penyiksaan yang dilakukan oleh TNI yang dibalut dengan nama pembinaan ini sering terjadikah, Prof? Ya, tampaknya memang kalau kita lihat sejarah, saya pernah diskusi dengan seorang perwira ya. Sebetulnya konsep-konsep kekerasan ini kan ada kekerasan tidak kekerasan ya. Kekerasan dalam lingkup militer itu kalau kita lihat historisnya itu tinggalan pada zaman pendidikan peta itu Pak, Jepang. Tapi kalau tentara-tentara kita, bapak-bapak tentara kita yang dulu pendidikan Belanda itu konon santun-santun. Nah, oleh karena itu dalam sekarang ini kalau kita melihat sebagai bentuk pembinaan dengan kekerasan, itu tinggalan Jepang yang sekarang tampaknya diabadikan akan teruskan pada pendidikan-pendidikan yang lain. Contoh misalkan kemarin kalau kita lihat Mbak kaitannya dengan sekolah pelayaran, ada yang meninggal juga. Kemudian kalau kita lihat sekolah IPDN, ada yang meninggal juga. Kemudian dulu pendidikan akpol kalau nggak salah yang luka-luka juga demikian juga lah. Ini yang sebetulnya sudah harus diantisipasi ataupun dikecualikan. Tapi tampaknya warisan-warisan dari zaman peta itu yang diselaraskan sampai sekarang. Itu kalau kita lihat kenapa dalam pendidikan kekerasannya ada. Oh ternyata itu warisan-warisan ketika zaman peta. Kan itu Mbak, yang sampai sekarang dilestarikan dalam petik loh ya. Dalam pendidikan tertentu. Oleh karena itu, kalau kita melihat suatu konteks ini sampai pada luka, bukan lagi pembinaan, tapi sudah masuk kualifikasi penganiayaan. Nah, itu. Okay. Yang penganiayaan. Gitu. Tadi Prof juga sudah bilang bahwa pembinaan yang mengandung unsur kekerasan ini juga sering terjadi dan juga mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Nah, dari pandangan Prof sendiri, budaya pembinaan yang mengandung unsur kekerasan ini harus diubahkah? Ya, sekarang sudah bukan zamannya, Mbak. Kita harus menggunakan zamanan teknologi. Orang itu memang ya kita gini, Mbak. Ini Mbak, kita harus melihat juga faktor orang, ya, faktor orang. Karena kearifan lokal masing-masing itu berbeda. Mohon maaf nih, kalau ada seorang tertentu kita dehem aja, berkedip aja sudah tahu salah, gitu ya. Tapi ada juga harus hajar baru ingat. Lah, ini juga harus kita lihat. Kan karakter orang beda-beda. Nah, dalam konteks suatu pembinaan, dalam konteks umum sudah nggak boleh sebetulnya
Disitulah saya kira sebagai bentuk humanisme dalam suatu pendidikan, ya pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan yang bisa memberikan pendidikan, yang kalau dilakukan pembinaan ya push up 100 kali, keliru misalkan, lari sampai 1 hari, lah itu bagian pembinaan kan itu. Tapi kalau sudah sampai menganiaya, itu saya kira bukan suatu pembinaan. Oke. Gitu, Mbak. Tapi kalau kita tarik kembali pada kasus kematian Praduluki ini, seperti apa sebenarnya batas pembinaan yang dilanggar dalam kasus ini, Prof? Ya, batasnya yang menurut kami ya, menurut saya ya, ini pertama kok kenapa sampai meninggal dunia. Kan gitu, Mbak. Kalau suatu pembinaan, itu kan memang undang-undangnya sampai luka berat sampai meninggal, itu sudah pembinaan dilakukan seperti itu. Harusnya kan kalau memang suatu pembinaan kan sudah sampai luka, lecet jantung sudah stop itu sebetulnya kan. Apalagi sampai misalkan pingsan, itu harus stop. Ini bukan, ini sudah penyiksaan kalau sudah seperti itu. Makanya kalau kita lihat keluarga korban sampai seperti itu ya wajar sekali. Sekarang siapapun kalau melihat seperti itu, Mbak, itu suatu saat saya kira tidak bisa diterima. Siapapun orangnya, apakah seorang pimpinan, politik, semua kalau melihat seperti itu kita pun juga nggak bisa terima. Itu bukan lagi pembinaan kalau sudah seperti itu. Kan itu. Sehingga wajar kalau sampai sekarang diputus dan putusan berat yang diinginkan oleh keluarga itu saya kira suatu hal yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Karena secara umum apalagi di era sekarang walaupun itu dalam suatu pendidikan militer, saya kira tindakan-tindakan yang terukur itu harus dilakukan. Nah, konsep terukur itu harus seperti apa? Itu saya kira Bapak TNI harus bisa menjelaskan sedemikian rupa. Baik, berarti harus dijelaskan ya Pak ya, batasannya seperti apa, yang terukur seperti apa. Tapi kalau Anda melihat ini sudah seperti tradisi ya, Prof. Namun untuk proses hukum tetap harus ikut dalam peradilan militer juga. Nah, menurut Anda bagaimana penanganan hukum yang tepat dalam kasus-kasus yang seperti ini, Prof? Ya, kita sekarang pada ruang-ruang penegakan hukum. Ruang penegakan hukum itu tadi saya katakan ada ruang penegakan hukum dalam tindak pidana umum yang berlaku pada KUHP, yang berlaku pada KUHP. Ada ruang-ruang yang tindak pidana khusus yang merupakan lex specialis, kan itu. Nah, dalam hal ini karena memang suatu militer tunduk pada undang-undang khusus, KUHP juga KUHPM khusus, kemudian peradilan acaranya juga peradilan khusus. Nah, disitulah yang meletakkan bahwa siapa yang masuk peradilan militer adalah orang yang berstatus militer. Ketika itu berstatus militer, apalagi sekarang status militer, orang-orang yang dipersamakan dengan militer, orang-orang yang ditunjuk pada waktu sebagai kesatuan militer. Nah, disitulah tunduk pada peradilan militer. Walaupun tindakannya seperti di luar umum. Nah, dengan demikian dalam seperti ini maka masuk kualifikasi peradilan militer. Bagaimana peradilan militer? Kita berlaku asas yang berbeda tadi. Tidak berlaku beberapa asas umum. Kalau asas umum itu equality, asas keseimbangan. Tapi dalam militer tadi saya katakan ada namanya asas-asas kesatuan komandan, asas-asas pertanggungjawaban struktural, asas-asas kepentingan militer. Nah, pertanyaannya apakah dalam suatu pengenaan itu dalam rangka kepentingan militer? Nah, ini kan juga perdebatan. Makanya saya kira suatu kasus ini kalau sampai memang dipidana ya wajar. Karena ini bukan lagi kepentingan militer, tapi sudah penganiayaan atau kalau toh pembinaan kebablasan. Baik, Prof, kita akan lanjutkan diskusi terkait hal ini, namun kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat situasi sidang di peradilan militer di NTT Kupang. Bahwa benar di persidangan terdakwa setelah diperiksa identitasnya mengaku terdakwa Sertu Thomas Disamdes Awi, Sertu Andri Makulori, Pratu Pensiunis Alan Dadi, Pratu Abnernya Terson Nubatonis, Sertu Rivaldo de Alexandro Kase, Pratu Immanuel Mirot Lubora, Sertu Devinti Arjuna Putra Besi, Leda Infantri Madi Juniarta Dana, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Leda. Kemudian Pratu Rofianus Sali, Pratu Immanuel Joko Huki, Pratu Arianto Asa, Pratu Jamal Bantal, Pratu Yohanes Fiani Ili, Serja Mario Paskalis Gomang, Pratu Firdaus, Leda Infantri Torik Alkindi Singajuru ST Erhanhan, Pratu Julianus Rivaldi Olabaga,
dan mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari Dinas Keprajuritan TNI, serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan auditor militer dan keputusan penyerah perkara dari Dan Brigif 21 Komodo. Sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error impersonal. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar para terdakwa adalah terdakwa 1, Sertu Thomas Desamris Awi, terdakwa 2, Sertu Andre Mahoklori, terdakwa 3, Pratu Ponsianus Alandadi, terdakwa 4, Pratu Abner Yaterson Nubatonis, terdakwa 5, Sertu Revaldo de Alexandro Kasi, terdakwa 6, Pratu Immanuel Nimrod Laubora, terdakwa 7, Sertu Devinti Arjuna Putra Besi, terdakwa 8, Letda Infantri Made Juni Artadana, terdakwa 9, Pratu Rovinus Salih, terdakwa 10, Pratu Immanuel Joko Huki, terdakwa 11, Pratu Arianto Asa, terdakwa 12, Pratu Jamal Bantal, terdakwa 13, Pratu Yohanes Fiani Ili, terdakwa 14, Serda Mario Paskalis Kumang, terdakwa 15, Pratu Firdaus, terdakwa 16, Letda Infantri Ahmad Torik Alkindi Singajuru SDR-Han, dan terdakwa 17, Pratu Julianus Rivaldi Ola Baga, sebagai mana identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan auditor militer dan keputusan penyerah perkara dari Dan Brigif 21 Komodo selaku Papra, dan terdakwa merupakan prajurit TNI AD, prajurit TNI Angkatan Darat aktif sehingga menunjukkan jika terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 militer telah terpenuhi. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, coffee latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, coffee latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami.
Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Jam 21.40 WITA memukul almarhum beberapa kali dengan selang warna biru ukuran 40 cm. Terdakwa 10 pada tanggal 28 Juli 2025 jam 21.40 WITA memukul almarhum beberapa kali dengan selang warna biru ukuran 40 cm. Terdakwa 11 pada tanggal 28 Juli 2025 jam 11 dan jam 22 WITA memukul almarhum beberapa kali dengan selang warna biru ukuran 40 cm. Terdakwa 12 pada tanggal... Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait sidang putusan kasus kematian Prada Luki dan masih bersama kami Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof, kita lanjutkan perbincangan. Ada beberapa alat, Prof, yang disiapkan oleh terdakwa untuk menyiksa Prada Luki. Dan jika Prof melihat hal ini, apakah hal ini wajar? Ya, kalau melihat sebagai konteks alat yang digunakan sebagai suatu perencanaan yang tidak wajar. Karena alat itu alat yang digunakan untuk penganiayaan, apalagi tadi ada balsem, ada minyak, dan sebagainya. Saya kira itu sudah di luar kendali dalam konsep suatu pembinaan, Pak. Makanya tadi katakan, ini jangan sampai, ini sebagai bentuk pembelajaran, jangan sampai yang sebetulnya koridor normanya pembinaan, tapi materialnya adalah penganiayaan, materialnya adalah perencanaan, ini materialnya adalah pembunuhan. Itu Pak, ini yang saya kira sebagai bentuk introspeksi ke depan bagi TNI di dalam suatu pembinaan yang sebetulnya jangan sampai formal pembinaan saja, tapi materialnya juga harus pembinaan. Artinya pembinaan itu ada suatu tindakan tapi juga terukur kepada orang yang terbina, kan itu Pak. Kalau sudah orang jauh megap-megap ya sudah selesai kan, jangan diteruskan kan itu. Lah ini kan tidak. Lah disitulah saya kira kenapa sampai masuk kepada peradilan militer yang sekarang disidangkan, ini suatu tindakan yang tidak wajar. Karena tidak wajar masuk kualifikasi tindakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum masuk peradilan militer pasal 11 KUHPM, kayak itu Pak. Sehingga disidangkan. Sebab kalau tidak sampai pada penilaian, kan ada ankum. Jadi di sana itu juga ada suatu pembinaan itu tidak mesti harus pada peradilan militer. Jadi peradilan militer itu ada namanya prapera, Mbak. Prapera itu adalah perwira penyerah perkara yang menentukan bahwa perkara itu bisa dilanjutkan di sidang atau tidak dilanjutkan dalam suatu sidang. Artinya ketika tidak dilanjutkan dalam sidang, itu dilakukan pembinaan internal. Misalkan di sel selama 10 hari, 20 hari pembinaan. Itu bagian dari suatu pembinaan juga. Nah, di sini tampaknya ternyata tidak bisa dilakukan pembinaan secara internal. Maka perwira penyerah perkara melimpahkan kepada pengadilan militer. Disitulah sebagai bentuk batas. Apakah suatu tindak pidana ini masuk peradilan militer? Apakah suatu peradilan ini cukup dilakukan tindakan-tindakan oleh ankum? Tampaknya dalam kasus ini tidak cukup kalau tindakan-tindakan oleh ankum. Karena ada sampai korban meninggal dunia. Dan meninggalnya pun dilakukan suatu penganiayaan tanda petik yang sangat tidak manusiawi. Gitu. Oke, dari kasus ini kita bisa bercermin ya Prof, bahwa hal ini sudah menjadi budaya di militer. Tapi bagaimana TNI bisa memastikan bahwa budaya kekerasan senioritas ini tidak dianggap sebagai pelanggaran disiplin biasa, Prof? Ya, di sini ya bukan budaya, ini sebagai oknum ya, budaya budaya kan di belakang semuanya. Oleh karena itu dalam seperti ini TNI harus selektif sekali, kan gitu kan. Batas-batas sebagai SOP dalam suatu pembinaan latihan seperti apa?
batas-batas suatu tindakan yang menjadikan efek jerah seperti apa. Lah itu harus dilakukan. Karena jangan sampai menjadikan trauma. Ingat loh, ini juga trauma walaupun dalam satu wadah pimpinan, satu kesatuan komando, tapi kalau tindakan-tindakan seperti itu saya kira sudah tidak mencerminkan suatu pendidikan yang berpatriot kan gitu Mbak. Ini suatu penyiksaan kan gitu loh. Lah dengan demikian dalam suatu konsep seperti ini saya kira Mabes TNI akan mengevaluasi ya dengan kasus seperti ini sehingga tidak terjadi ke depan dalam suatu pembinaan di dalam lingkup satuan-satuan militer. Dengan demikian akan menjadi baik dan lebih manusiawi dalam suatu tindakan. Karena apapun yang terjadi, kalau melihat kasus Prada Luki sampai tidak bisa diangkum, tapi sudah dilimpahkan oleh peradilan militer, ini saya kira pra-pra sudah melihat secara objektivitas. Bagian dari suatu pembelajaran terhadap semua satuan TNI untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas seperti kasus Prada Luki. Baik, tadi Prof sempat menyebut bahwa ini mengakibatkan trauma ya Prof, yang memunculkan trauma pada korban sendiri dan juga mungkin pada pihak keluarga. Nah dalam kasus ini sebenarnya apakah menurut Prof harusnya keluarga dilibatkan juga dalam proses pengadilan ini? Ya, peradilan kita kan peradilan sivil Mbak. Jadi sivil itu peradilan negara. Beda dengan peradilan common law kan, dengan juri. Saya kira dengan konsep seperti ini ya kita harus tunduk pada norma yang sudah berlaku di Indonesia. Makanya keluarga itu sudah diwakili tanda petik oleh auditor militer, oleh hakim militer, oleh negara atas meninggalnya anaknya. Nah, makanya dalam suatu konteks pidana itu kan auditor militer pandangannya adalah subjektif mewakili negara. Tapi juga objektif terhadap hukumnya, kan itu Pak. Subjektif mewakili negara itu mewakili keluarga korban dalam tanda petik, karena ada suatu korban. Dengan demikian, objektif itu juga melihat, oh sejauh ini dari 22 terdakwa ini berarti mana yang hanya ikut-ikutan, mana yang sebetulnya karena tidak enak kalau Jawa bilang, sehingga mau tidak mau tersangkut dalam kasus ini. Mana sebagai pelaku? Disitulah saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban individu yang tanda petik suatu pertanggungjawaban struktural harus juga dilihat secara komprehensif oleh hakim militer. Makanya tadi sudah melihat saya tadi, oh terdakwa A sekian, terdakwa B sekian. Walaupun dari satuan militer, tapi masing-masing juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ini saya kira juga memberi pembelajaran kepada teman-teman TNI semua untuk kejadian seperti ini. Baik, menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk Pak TNI ya Pak ya. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho atas waktunya bersama kami berbincang mengenai sidang putusan kasus kematian Prada Luki. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Dan saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini dan jangan lupa tetap bersama kami karena informasi selanjutnya akan kami sajikan di program Kompas Siang. Sampai jumpa. Tahun baru 2026 bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2025. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Sapa Tahun Baru 2026. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2026. Just for Laughs Guys. Pop News spesial Tahun Baru 2026. Ikuti selengkapnya pada jam-jam berikut. Sukacita dalam asa. Selamat Tahun Baru 2026. Kompas TV. Sambut tahun baru dengan harapan untuk hidup lebih bahagia. Nikmati sejenak kreasi eksperimen sosial yang merekahkan senyuman. Just for Laughs Guys. Ikuti pada hari dan jam berikut. Sukacita dalam asa. Selamat Tahun Baru 2026. Kompas TV. Mengapa pilihan mundur tidak menjadi bagian dari tanggung jawab moral Bapak? Saya mundur tidak menyelesaikan masalah. Sepak bola kita nggak sehat kalau ini cuma semata-mata ada arahan pihak tertentu. Karena ini tanah air saya lahir di sini, nanti saya pulang juga di sini. Tapi saya ditandu untuk merebut masa depan saya. Hutan nggak boleh ditebang katanya, tapi ilegalnya. Rossi, the best of 2025. Kamis 1